Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama saya lagi Pendeta Hermon Sregar dalam renungan pagi. Saya selalu senang berbagi firman kepada saudara. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta gembala, marilah mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan ini supaya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita lanjut pembicaraan kita dari Roma 12 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, setelah adanya penyerahan hidup, penyerahan tubuh yang dipersembahkan kepada Tuhan, sekarang hidup kita sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan. Sehingga hidup ini sudah berbeda dengan dunia ini. Makanya dalam bagian ayat yang kedua ini, Paulus dengan tegas mengatakan, jangan sekalipun kita ini menjadi serupa dengan dunia, atau dijadikan serupa dengan dunia ini, atau dijadikan terus serupa dengan dunia ini. Ini berarti saudara, kita sudah harus berbeda. Tampilan kita sudah harus menjadi tampilan yang berbeda. Tampilan yang tidak sama lagi dengan dunia ini. Karena apa saudara? Karena itu tadi. Karena kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan oleh karena kasih karunia yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Itu membuat kita sekarang tidak lagi sama. Ya, semuanya dalam tampilan-tampilan hidup kita tidak lagi sama. Itu sebabnya dikatakan, janganlah kamu dijadikan serupa dengan dunia ini. Jadi kita nggak boleh sama. Kita tidak boleh menyerupai dunia ini. Ya, tetapi dikatakan, tetapi teruslah kamu diubah oleh pembaruan budimu. Ya, teruslah kamu diubah oleh pembaruan budi. Budi di sini bicara pemikiran. Ya, pemikiran kita, saudara. Kata naos yang dipakai dalam bahasa Yunani, ini berkaitan dengan pemikiran kita. Jadi dalam arti semua pola pikir kita, sebenarnya saudara, kalau dulu kita dikuasai pola pikir berdosa, pola pikir dunia, pola pikir yang tidak memuliakan Allah, sekarang Tuhan mau kita ini diubah oleh pola pikir yang baru. Makanya kata metamorfose dalam bagian itu menjadi kata yang sangat penting, ya, menjadi kata yang sangat penting yang berkaitan dengan persoalan perubahan. Karena yang dipakai di sana adalah imperatif present, itu menunjukkan teruslah dirubah. Jadi imperatif present pasif kalau dalam bahasa Yunani yang dipakai di sana, yang menekankan bahwa tindakan itu terus harus dirubah. Jadi kita ini sebenarnya saudara harus merelakan pikiran kita, merelakan semua pola pikir kita, akal budi kita ini untuk Allah bekerja, Roh Kudus bekerja sepenuhnya untuk mengubah cara berpikir kita, konsep berpikir kita yang tidak lagi sama dengan dunia ini. Ya, orang sama dengan dunia karena apa? Karena pola pikirnya tidak berubah. Orang sama dengan dunia karena mindsetnya, pikiran ini diisi oleh hal-hal masa lalu, diisi oleh dosa, diisi oleh keinginan-keinginan pribadinya. Tetapi saudara, hari ini dijelaskan kepada kita, kita tidak boleh membiarkan pikiran kita ini lagi dikuasai ya oleh masa lalunya. Jadi harus ada perubahan yang signifikan yang dikerjakan Roh Kudus di dalam pemikiran kita supaya apa? Supaya seluruh tampilan hidup kita menjadi tampilan yang hidup yang baru, tampilan hidup yang mempermuliakan Tuhan, tampilan hidup yang menyenangkan hati Tuhan, di mana hidup kita menjadi tidak serupa lagi dengan dunia ini. Nah, makanya saudara, ditekankan dalam bagian itu, di dalam bagian yang terakhir ayat yang kedua itu dikatakan, ya, supaya ayat yang kedua dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau pola pikir kita berubah, maka itu akan mempermudah kita untuk mengerti dikatakan kehendak Allah. Ya, untuk mengerti kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita. Untuk tahu mana yang baik, mana yang sempurna, yang harus kita lakukan setiap hari di dalam hidup kita. Makanya saudara, berubahlah. Biarkanlah pemikiran kita ini diubah. Pola pikir kita dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dirubah oleh Tuhan supaya kita bisa mengerjakan hal-hal yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan
Saya percaya saudara, dalam setiap kehidupan ini kita akan menjadi lebih baik, menjadi lebih mulia, menjadi lebih hebat di dalam berpikir pada waktu kita menyerahkan semua pemikiran kita, semua akal kita, semua kehendak kita kepada Tuhan. Jadi berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah oleh pemikiranmu, berubahlah oleh segala sesuatunya, supaya Tuhan dimuliakan di atas semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Termeterailah dalam hati kami, dan biarlah Tuhan menolong kami untuk hidup lebih baik lagi hari ini, supaya kami terus boleh mempermuliakan nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Jumpa lagi esok bersama saya Pendeta Amos Siregar. Saya undur. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.